Saya terima kasih banyak. Mulai awal 2020 saya mualaf, dan anak-anak 2022 juga mualaf. Alhamdulillah, support Ayah Sofia kepada kami maksimal tanpa ada tendensi pamrih apa-apa. Alhamdulillah, saya dan anak dipertemukan dengan orang yang soleh dan solehah, yang baik, bisa menunjukkan jalan yang benar buat saya dan anak-anak, bisa lebih baik menata hidup pada saat ini. Alhamdulillah, anak-anak sudah tertata pendidikannya, mulai Reva kuliah. Alhamdulillah ya Allah. Kisah tentang satu keluarga ini yang telah pulang ke Islam. Jadi berturut-turut, beda tahun ya, dari Bu Okta dulu, kemudian Ananda, Samuel, kemudian lanjut siapa dulu? Berdua kan? Berdua, dulu? ya. Berdua, Mbak Reva sama Mbak Amanda. Wa fi tilkal ayami kharaja ilal jabali liyusolli wa qadal laila kullahu fis sholati lillah. Masya Allah. Mu'alaf ini, orang kalau melihat tidak akan nyangka kalau beliau mu'alaf. Alhamdulillah, kemarin waktu ada acara maulid ya, niku ada lomba di dalam pondok niku, dan alhamdulillah menang gitu. Nggih. Juara satu. Nggih. Cerdas cermat Islam padahal. Nggih, kok Reva yang dipilih gitu dari sekian banyak. Wa fi subhi bakiron jiddan qada wa kharaja wa madha ila maudi'in qala wa kana yusalliya hunaka. Nah, beliau ini Masya Allah baca Bible sambil pakai tajwid. Nih. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'diratukum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Masya Allah, luar biasa. Ini apa, dulu anak-anak gereja semua ini, sekarang bacaan Qurannya mumtaz. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari yang cerah ini kami berkumpul dengan saudara kami, dengan saudara-saudari kami, keluarga kami, satu keluarga mu'alaf. Mungkin Bapak Ibu para penonton semuanya masih ingat dulu pernah ada tayangan kisah tentang satu keluarga ini yang telah pulang ke Islam, bersyahadat masuk Islam dari Kristen. Mulai dari Bu Okta dulu kami syahadatkan, jadi berturut-turut, beda tahun ya,
beda tahun. Dari Bu Okta dulu, kemudian Ananda, Samuel, ini namanya Samuel siapa namanya? Samuel Nicholas, kemudian lanjut, kemudian Mbak siapa dulu? Berdua kan? Berdua, dulu? ya. Berdua, Mbak Reva sama Mbak Amanda. Jadi yang ujung sana adalah Mbak Reva, yang ini Mbak Amanda. Baik, kita mungkin banyak penasaran tentang update terbaru bagaimana keluarga mu'alaf ini. Saya akan ngobrol bersama mereka, mungkin dengan Bu Okta dulu. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu Okta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini Bu Okta semoga senantiasa sabar ya, diberikan kesabaran, keikhlasan. Amin, amin, ya. Membina anak-anak ini Amin ya. tidak gampang ya, membina anak-anak, dan apalagi tiga ya, apalagi tiga tanpa ada ayah dari mereka. Kemudian Bu Okta bagaimana? Ada kabar terbaru sekarang? Alhamdulillah sekarang masih kerja di Abasito. Kerja di Abasito? Alhamdulillah, tapi sekarang ditaruh di pondok ya, Abasito yang support semua ke anak-anak ya. Alhamdulillah. Allah yang mempertemukan kami. Allah yang mengetuk hati Abasito. Ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sampai detik ini, mulai sekolah anak-anak, tempat tinggal, dan pondok anak-anak juga, ngajinya dan lain-lain, dan alhamdulillah sudah tertata sedemikian rupa, dan mungkin berubahnya sudah 360 derajat dari saya datang awal sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini saya kenalkan dari kiri. Ini enggak apa-apa. Samuel Nicholas. Ini atau namanya Ali ya, nama Islamnya Ali. Ini Mas Samuel, Ali Samuel ini kelas berapa? 1 SMP. MTS ya, di sana di MTS Kota Batu. Kemudian Mbak Reva sekarang kelas Mbak Amanda, mohon maaf, Mbak Amanda kelas 2 SMA. Namanya MA di sana. MA juga di komplek. Satu komplek sama Ananda Ali Samuel. Mbak Reva sekarang kelas kuliah semester 2 ya sekarang ya. Kuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusan kimia murni, masya Allah, luar biasa. Ya, UM namanya. Kemudian ini kami berkolaborasi dengan Abah Cito. Jadi Abah Cito ini salah seorang muhsinin MCN Ayah Sofia. Beliau ada di Kota Batu ya. Itu perbatasan antara Malang dan Batu. Kami kolaborasi dengan beliau untuk pembiayaan kehidupan termasuk pondok pesantren. Anak-anak ini dibiayai oleh Abah Haji Cito yang pemilik Duta Catering ya. Kemudian untuk pembiayaan sekolah ini dari support dari MCN Ayah Sofia, begitu untuk anak-anak ini. Jadi kami kolaborasi dengan beliau, termasuk Abah Haji Cito yang lalu menyampaikan kepada kami bahwa Ananda Reva ini yang kuliah ini bagaimana caranya biaya semesteran itu bisa di cover bersama, begitu. Bagaimana caranya? Ya nanti kita bicarakan ya. Bagaimana beliau bisa lulus nanti sampai tuntas, bagaimana beliau untuk bisa melanjutkan kehidupan nanti. Ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kaum muslimin, karena mereka ini satu mu'alaf, yang kedua mereka berjuang dengan apa adanya seperti ini. Nah, kemudian Bu Okta itu bekerja ya untuk melanjutkan, menyambung kehidupan. Begitu Abah Haji Cito minta kepada kami, minta tolong dicarikan solusi bagaimana biaya semesteran dari Mbak Reva itu bisa ayo bagaimana kaum muslimin ini bisa di cover bersama, begitu. Ya nanti kita bicarakan lah, nanti kita bicarakan di sesi akhir nanti. Baik Bu Okta, ada
sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Ayah Sofia. Ya. Walaupun sempat ada permasalahan, alhamdulillah bisa menyambung silaturahim lagi. Saya minta maaf bila saya berserta anak-anak ada kesalahan. Saya minta maaf. Saya terima kasih banyak. Mulai awal 2020 saya mualaf, dan anak-anak 2022 juga mualaf. Alhamdulillah, support Ayah Sofia kepada kami maksimal tanpa ada tendensi pamrih apa-apa. Alhamdulillah, saya dan anak dipertemukan dengan orang yang soleh dan solehah, yang baik, bisa menunjukkan jalan yang benar buat saya dan anak-anak, bisa lebih baik menata hidup. Pada saat ini alhamdulillah anak-anak sudah tertata pendidikannya, mulai Reva kuliah, alhamdulillah ya Allah, dengan jalur SNBP, dan anak-anak MTS, MA, dan kehidupan kami tiap hari ada pekerjaan saya untuk memenuhi anak-anak yang kesehariannya alhamdulillah, dan tempat tinggal disediakan oleh Abah, dan pekerjaan juga alhamdulillah. Keseharian kita juga lingkupnya di tempat pondok yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Saya berterima kasih banyak. Saya beri terima kasih banyak yang Allah berikan kepada kami, dan itu jauh lebih baik, alhamdulillah. Dan untuk keluarga dari almarhum ayah, anak-anak, alhamdulillah silaturahim bisa kejalin walaupun masih ada luka di setiap hati. Saya minta maaf, tidak ada maksud untuk merebut anak-anak, menjelekkan dan lain sebagainya. Saya minta maaf. Saya dan anak-anak hanya menjalani takdir yang sudah disediakan oleh Allah pada kami. Saya minta maaf mewakili anak-anak. Kita bersama-sama untuk membimbing anak-anak menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat. Sudah, Ustaz. Terima kasih. Saya minta tolong lanjut kepada Ananda Reva dulu yang paling besar ya. Saya enggak bisa lanjut kepada Bu Okta. Ini saya enggak, perasaan saya enggak mampu. Mbak Reva sekarang semester 2, kenapa ngambil jurusan kimia murni? Soalnya kan di SMA itu udah ada sertifikat olimpiade, dan itu di bidang kimia, jadi sekalian aja saya masukin buat kuliahnya biar keterima. Oh, kemarin jalur apa itu? Kemarin jalur SNBP. Iya, diterima ya? Iya, diterima di UM kimia murni ya. Terus kemudian langsung diterima waktu itu ya? Iya. Per semester berapa untuk UKT-nya? UKT? Kemarin saya kena 7 juta. Okay. Sudah mengajukan surat aju banding. Untuk banding, untuk meringankan. Untuk surat aju banding kemarin saya dapat info untuk aju banding bisanya di semester 3. Bisa semester 3. Ya, baru bisa. Oke. Baru bisa aju banding. Baik, nanti kalau misalnya semester 3 nanti masuk, minta tolong kabari kami ya. Tolong ajukan banding untuk mengajukan keringanan. Walaupun misalnya diringankan 1 juta, 2 juta itu sudah alhamdulillah.
Terus kemudian nanti misalnya Ananda kesulitan, kami siap bantu untuk mengawal ke UM, untuk mengajukan permohonan diringankan itu UKT-nya, karena berat itu UKT 7 juta besar itu. Memang pas Ananda masuk kuliah itu lagi viral UKT besar-besaran di mana-mana, di seluruh kampus. UKT itu Masya Allah tingginya itu bukan main, itu UKT itu. Saya itu juga, ya Allah kok sebegitu tingginya UKT di mana-mana, bukan hanya Ananda loh, bukan hanya Ananda. Nah, kemudian nanti yang lalu kami dapat tugas dari Abah Haji Cito untuk bagaimana menyelesaikan UKT dari Ananda Reva ini. Ya, kami saat ini Mu'alaf Center Hagia Sophia itu di bawah naungan MCN Hagia Sophia itu ada banyak anak-anak, mulai dari yang sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah juga ada. Alhamdulillah yang lalu ada juga yang lulus kuliah dari kampus Universitas Sumatera Utara. Anandasari Rosa itu Alhamdulillah sudah lulus beliau. Lulusnya cum laude kemarin tuh, nilainya bagus. Itu juga pembiayaan sampai tuntas itu kami selesaikan atas bantuan support dari muhsinin, terutama Bapak Amiruddin, kami sampaikan terima kasih, dan Bapak Muhammad Syawal. Itu yang lalu beliau itu berdua yang mensupport untuk UKT Ananda, dan untuk jenjang kehidupan Ananda Serosa itu beliau, Pak Amiruddin terutama, itu yang sampai tuntas terakhir sampai sekarang itu memikirkan tentang kehidupan Ananda Sari Rosa itu. Nah itu kami senantiasa begitu, karena banyak yang berada di bawah naungan kami, sehingga kalau kami yang mengcover sendirian itu tentu kami bukan yang punya uang 271 triliun itu. Jadi kami itu senjatanya adalah modalitas dari power yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muhsinin. Jadi kami mencarikan orang tua asuh untuk mensupport satu orang atau 2 orang tua asuh atau 3 orang tua asuh untuk mensupport satu anak, UKT satu anak ini bisa dibagi dalam beberapa orang begitu kan. Nah, kami ini penyambung lidah. Kalau misalnya untuk SD, SMP ya, SMA itu kami mampu, maka kami yang berangkat begitu. Tapi kalau UKT begitu besar, kami merasa tidak mampu, maka kami bisa menjadi penyambung lidah untuk masyarakat, bagaimana setiap anak mu'alaf itu punya orang tua asuh begitu. Orang tua asuh itulah yang mensupport UKT-nya itu. Karena terus terang, saya pun pribadi, saya ini mohon maaf, ada yang banyak bertanya, berapa gaji saya gitu kan. Banyak yang bertanya gitu, penasaran, berapa gaji saya di MCN Hagia Sophia gitu. Sampai sekarang terus terang saya tidak ada gaji. Saya tidak ada gaji bulanan di MCN Hagia Sophia. Nol, saya tidak ada gaji. Kalaupun ada gaji pasti akan ada fitnah macam-macam. Yang bertanya aja banyak, ya kan? Yang bertanya aja banyak. Alhamdulillah kalau dari dapur mengepul ya, sampai sekarang alhamdulillah dapur mengepul diberikan support oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dari bisnis, dari dagang, oke lah masih bisa. Sepanjang kita bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian untuk Ananda begitu, katanya 6 juta ya? 7 juta. 7 juta, maka nanti yang untuk kaum muslimin yang berkenan support untuk UKT beliau, menjadi orang tua asuh untuk beliau, nanti per semester itu kan, atau per semester atau bagaimana, nanti bisa menghubungi kami di layanan hotline Mu'alaf Center Hagia Sophia. Nanti akan kami arahkan langsung ke rekening kampus. Jadi kami begitu, apa-apa kami langsung ke rekening kampus. Jadi nanti pihak muhsinin transfernya itu ke rekening kampus, bukan ke rekening Ananda
atau ke rekening Mu'alaf Center Hagia Sophia, biar enak gitu. Biar kalau misalnya ada reminder itu enak. Oh, ini rekening kampus, kebutuhannya sekian gitu. Oke. Baik, Ananda kimia murni ada dapat apa saja? Dapat mata kuliahnya ya soal kimia gitu. Soal kimia. Kimia organik, matematika untuk kimia juga ada, terus gas termodinamika. Seperti itu. Terus apa yang diminati Ananda tentang kimia? Yang saya minati itu alasan juga saya mau masuk kimia itu karena praktikumnya. Praktikumnya kenapa? Kayak seru. Oh, seru ya? Nggih. Cuman yang kurang seru laporan setelah praktikumnya aja. Laporan apa? Laporan praktikumnya. Laporan praktikum. Itu agak banyak. Agak banyak ya? Oh iya. Kuliah itu kampus yang berat itu praktikum biasanya. Terutama jurusan-jurusan terapan ya. Iya. Jurusan pertanian, jurusan kimia murni itu Masya Allah itu praktikumnya berat-berat itu. Yang dokteran itu, pokoknya yang jurusan terapan praktikumnya berat itu, apalagi kalau sudah di lapangan ya. Itu panjang, jarak tempuhnya, timingnya itu panjang. Terus kemudian Ananda sudah pernah tahu belum bahwa di UM itu ada seorang dosen yang itu dosen itu juara dunia loh itu. Dia dikenal oleh dunia. Yang saya tahu Profesor Effendi. Nah, itu dia. Beliau sudah meninggal. Almarhum. Ya, waktu almarhum. COVID kemarin. Okay. Beliau itu pembelajar kristologi. Dan jadi dulu pernah kami akan menyelenggarakan pelatihan kristologi ya di kampus. Kemudian beliau yang support. Ayo, dan semua regulasi beliau ngatur. Termasuk beliau itu koleksi buku-buku kristologi Ustadz Insan Moko Ginta. Dulu saya pernah nganter buku kristologi sebanyak itu ke rumah beliau. Jadi beliau tuh pembelajaran kristologinya itu senang sekali beliau itu. Dan saya tidak tahu waktu itu, ternyata beliau tuh seorang pakar kimia juara dunia, dikenal oleh masyarakat dunia. Saya tanya ke adik saya, keponakan yang jurusan kimia juga ya di ITS itu. Kata dia, Profesor Effendi itu adalah sosok ahli ya, guru besar yang beliau bisa menemukan sel-sel baru yang tidak ditemukan oleh pakar-pakar dunia yang lain begitu. Begitu ya, kurang lebih ya. Itu kalau karya-karya beliau di UM sampai sekarang masih diingat. Masih ada dipakai semester 1 kemarin, dipakai untuk mata kuliah, salah satu mata kuliah bukunya itu. Terus kalau untuk apa namanya, Ananda kemarin belum sempat menangi beliau, belum sempat. Nggak ketemu ya? Nggih. Secara fisik nggak ketemu ya? Belum pernah. Tapi nama beliau harum ya. Beliau luar biasa dan mendukung kristologi. Beliau mendukung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia. Sejak awal saya kenal beliau itu. Nggak nyangka saya juga, nggak nyangka kalau beliau itu ahli kimia. Dan kehidupan beliau itu sederhana sekali. Hidup beliau itu nggak bisa nyetir. Jadi beliau itu nggak bisa nyetir. Kalau kemana-mana itu disetiri sama istrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Loh, Mbak Sari Rosa. Ini lulusan Universitas Sumatera Utara. Ini. Masuk sini, Mbak Sari Rosa. Ini. Sini. Kenalan. Nah, ini baru lulus beliau. Dari Medan. Mu'alaf dulu sampai lulus beliau di cover, disupport oleh Muhsinin Hagia Sophia. Duduk di mana? Duduk di sini. Iya. Cukup enggak? Cukup. Cukup di sini. Nah, ini namanya Mbak Sari Rosa. Nggak tahu ya kalau ada acara ini ya? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Di Mbak Sari di situ. Nah, ini beliau Mbak Sari Rosa, alhamdulillah lulus wisuda dengan nilai cum laude. Ya, saya lihat kemarin nilainya cum laude. Jurusan sastra Indonesia, ahli mengarang. Orang Indonesia itu paling enggan bahasa Inggris, matematika, mengarang. Kalau disuruh bahasa Inggris ya atau matematika, anak-anak muda ini
mengarang, apalagi mengarang. Itu emoh-emoh itu orang Indonesia, anak-anak muda itu. Beliau itu tak suruh ngarang. Tolong Mbak Sari mengarang dengan judul ini sampai sekian halaman, tuntas beliau, selesai dalam waktu yang tidak lama begitu. Memang sukanya mengarang, menulis. Ini Mbak Sari. Alhamdulillah Mas. Gimana rasanya kemarin wisuda? Wisuda perasaan itu plong Pak Ustadz. Plong ya? Wis sudah gitu. Akhirnya bisa bebas gitu Mas. Akhirnya bisa bebas. Iya Mas. Terus kemudian ini setelah wisuda kemarin saya tanya ijazahnya mana? Ternyata ijazahnya saya dikirim cuman PDF. Iya Mas. Sekarang terus, ijazahnya seperti itu Mas. Mana lembarannya itu mana? Kalau dulu kan enak sakral ya, ijazah serah terima begitu kan, selamat begitu, ada ijazahnya begitu. Nah ini Mbak Sari Rosa kemarin dari kampus negeri loh, kampus negeri Mentereng, ijazahnya sekarang cuma PDF doang. Print sendiri katanya Mas. Iya, ya Allah, itu sudah ditanya ke dosennya, mana Bapak dosen, Ibu dosen ijazahnya gitu. Tapi semua mahasiswa memang seperti itu dikasih Mas. Disuruh print sendiri. Iya Mas. Bilangnya gitu, nanti print sendiri gitu. Iya Mas. Ya Allah. Nanti Ananda berarti Ananda Reva kalau lulus ijazahnya PDF juga nanti. Tidak tahu. Suruh print sendiri katanya. Tapi ada barcode-nya. Jadi setiap lembar itu ada barcode-nya. Barcode tanda tangan online itu dari profesornya itu. Begitu. Tapi saya sarankan kepada Kemendiknas ya, yang bidang perguruan tinggi, saya sarankan minta tolong dong untuk ijazahnya dikembalikan ke model ijazah zaman dulu. Ada oke lah ada PDF ya, PDF, tapi tolong yang ada kertasnya itu loh, biar enak, biar rasanya itu ya Allah ini perjuangan ini gitu kan, perjuangan selama 4 tahun ini kan ada fisiknya gitu kan, bisa dipegang kan, rasanya itu seperti suci sakral loh. Seperti mendapatkan kitab suci loh. Benar. Nah, perjalanan Tong Samcong untuk menuju ke barat, mendapatkan kitab suci selama bertahun-tahun perjalanan dengan berbagai kondisi drama angkara murka itu kan, kemudian di ujungnya ternyata mendapatkan kitab suci, itu kan senangnya bukan main kan. Nah kalau misalnya dapat yang cuman PDF gitu online kan rasanya kan kurang suci, kurang sakral. Nah kami minta tolong kepada kementerian ya, yang bidang pendidikan perguruan tinggi, minta tolong agar mengembalikan ijazah itu kembali ke kertas lembaran seperti zaman zaman dulu kala. Adapun kalaupun ada PDF ya enggak apa-apa, PDF tetap PDF itu. Oke, baik, saya minta tolong kembalikan ke Ananda. Sudah waktunya. Ya, terima kasih banyak. Bisa kembali lagi ke sana. Ya, terus kemudian sekarang saya tanya sekarang tentang akidah Islam. Akidah Islam bagaimana sekarang? Yang terbaru, apakah tambah kehidupan ini kok tambah semangat ya beragama, atau tambah kendor, tambah saya menyesal menjadi mu'alaf, atau bagaimana? Terus tambah semangat. Tambah semangat. Jika di pondok juga banyak temannya juga kalau mau sholat. Di pondok banyak teman ya. Terbebani atau enggak? Mboten. Sudah bisa baca bahasa Arab? Ampun. Sudah bisa? Sudah bisa. Saya tes boleh ya? Ini, saya tes ini. Ini apa ini? Kitab apa ini? Nggak usah nggak usah dibayangkan. Ini kitab apa? Alkitab. Alkitab. Dari mana tahu Alkitab? Kayak ada salibnya. Oh, ada salibnya. Ya, ada salibnya. Seandainya saya bawakan yang satu lagi, yang covernya nggak ada salibnya, mungkin Ananda langsung bilang ini Al-Quran. Ini ada yang cover satunya itu nggak ada salibnya. Ini salibnya nggak kelihatan, tapi ini huruf Arab full semua. Nah, ini Alkitab. Alkitab Kristen, Alkitabul Muqaddas ya, bahasa Arab. Kami belinya di Mesir. Waktu kami ke Mesir yang lalu itu, dibiayai oleh sahabat saya, kami sekeluarga ke Mesir. Waktu itu saya diminta jadi tour leader ke Mesir dan ke Saudi Arabia.
Nah, ini isinya semuanya huruf Arab. Dan kabar baiknya gede-gede hurufnya. Jadi Ananda bisa baca insya Allah. Saya tes ya. Bacanya pelan-pelan salah enggak apa-apa. Ya. Saya tunjukkan ayat yang Yesus itu rajin sholat tahajud, rajin sholat taraweh. Sholat taraweh kan qiyamul lail kan, jadi qiyamul lail itu sholat malam. Ya. Kitab Lukas pasalnya 6 ayatnya 12. Sudah tahu angka kan? Ya, ini angka 12 di sini. Minta tolong diimbal. Hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati. Angka 12. Iya. Baca langsung, Ustaz. Baca langsung. Pakai bismillah. Enggak pakai bismillah. Beda. Kalau bismillah untuk Al-Qur'an. Kalau ini boleh pakai bismillah, tapi bismillah itu untuk penguatan hati supaya lancar bacanya boleh. Monggo. Wa fi tilka ayyami kharaja ilal jabali liyusalli. Terus? Wa qadal laila kullahu fi sholati lillah. Masya Allah. Lancar ya bacanya ya. Seperti ngajar Al-Quran. Udah pinter ini Ananda. Nanti saya mau ngetes Amanda ya. Tidak apa-apa ya. Minta tolong dibaca lagi. Itu tadi satu ayat. Mulai dari yang 12 tadi. Sekarang 13 nih. Enggak, 12 saja. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusolli wa qadal laila kullahu fi sholati lillah. Masya Allah. Mu'alaf ini orang kalau melihat secara lahjah begini ya, langsung tidak akan nyangka kalau beliau mu'alaf. Seperti anak-anak muslimat NU. Langsung enak baca gitu langsung kan. Seperti anak-anak Nasihatul Aisyah Muhammadiyah begitu, langsung baca muslim ya, muslim dari lahir gitu kan. Ini seperti beliau. Enggak, beliau mu'alaf. Tapi karena tekun di pondok pesantren jadinya begitu. Bisa menerjemahkan enggak? Kalau menerjemahkan oke, enggak apa-apa, enggak bisa. Enggak bisa, enggak apa-apa. Enggak bisa. Wa fi tilkal ayyami, saya artikan satu-satu ya, Ananda yang bacakan per kata. Wa fi tilkal ayyami. Dan pada suatu ketika, suatu hari ya. Kharaja ilal jabali. Yesus itu pergi keluar ya. Dan dia pergi naik ke gunung dia. Liyusolli. Untuk apa? Untuk sholat di atas gunung itu. Lanjut. Waqadal laila, dan dia menghabiskan seluruh malam itu, sepanjang malam itu, kullahu fis sholati lillah. Semuanya untuk sholat kepada Allah. Kesimpulannya coba Anda berikan komentar. Kesimpulannya itu setiap malam Yesus itu ke gunung untuk sholat kepada Allah. Ada satu sesi untuk ketika beribadah. Dia tuh naik ke atas gunung, dia sholat kepada Allah. Jadi Yesus punya Tuhan. Berarti dalam ayat itu Yesus berarti dia adalah seorang hamba Allah yang soleh kan? Okay. Dia nabi dan rasul dan dia punya Tuhan. Namanya siapa Tuhannya tadi? Allah. Kalau tidak percaya saya bukakan yang terjemahnya ya. Ini ya, yang ini Alkitab LAI bahasa Indonesia. Cetakan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bukakan yang kitab Lukas pasalnya 6 ayatnya 12.
kita ngobrol yang santai-santai begini ya. Tadi ngetes, alhamdulillah hasilnya bagus. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sudah. Ada perasaan apa baca ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Yesus berdoa dan beribadah semalaman di atas gunung. Kalau dia Tuhan, mungkin tidak dia berdoa? Kalau misalnya Yesus Tuhan? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin Yesus berdoa kepada dirinya sendiri kan? Nanti apa namanya? Saya minta tolong baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Qur'an ya. Itu ditaruh dulu. Kaget saya. Bacaannya bagus. Alhamdulillah kemarin waktu ada acara Maulid ya. Niku ada lomba di dalam pondok niku. Mewakili, ya kan masih ikut dinia. Sebenarnya kalau kuliah sudah lulus dinia, tapi karena anak-anak masuk pondok kan pertengahan, jadi masih kelas 3 dinia. Itu satu kelompok 3 anak gitu, yang 2 ini hafiz semua. Itu yang 1 kok Reva yang dipilih gitu loh. Dan alhamdulillah menang gitu. Juara 1. Cerdas cermat Islam padahal. Kok Reva yang dipilih itu dari sekian banyak anak gitu loh. Jadi juara 1 lomba cerdas cermat Islam ya. Ya di lingkungan pondok. Jadi pertanyaan-pertanyaannya di situ cerdas cermatnya yang tentang sejarah Islam begitu mungkin. Iya, tentang soal dinia. Soal dinia. Oh, ya. soal keagamaan ya. Contoh minta tolong. Contoh, soalnya tentang apa? Ini saya sebagai netizen soalnya khawatir, jangan-jangan ini cerita ngarang kan begitu. Coba agak naikkan sedikit ke atas. Ya, tentang apa kemarin? Soalnya tentang apa itu pelajaran dinia dari kelas 1 sampai kelas 3 kayak tajwid, fikih gitu. Contoh pertanyaannya, soalnya. Apa itu? Kan ada tokoh zaman dulu dia itu latihan menggendong ibunya naik turun gunung setiap hari. Terus sama orang-orang tuh kayak ditanyain, kamu itu ngapain gitu-gitu kan. Terus ternyata dia itu latihan menggendong ibunya setiap hari supaya dia bisa menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Dan ditanyain siapakah tokoh tersebut. Namanya siapa coba? Namanya Qais Al-Qarni. Betul. Dia adalah seorang ceritanya seorang tokoh Islam waktu itu yang dia sangat-sangat perhatian kepada ibunya itu. Dia rela menggendong ibunya itu, naik turun gunung dan seterusnya. Anda jawab itu, was Al-Qarni gitu kan. Gini, saya tes sekarang ya. Mumpung belum maghrib ini. Saya buka ya, seperti Mama Gufron. Buka ngawur sudah. Buka sembarang. Seret. Ya, baca. Terserah. Satu ayat nggih. Terserah. Tolong bacakan 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amanalahu lutu waqala inni muhajirun illa rabbi innahu wal azizul hakim. Wa wahabna lahu ishaqqa wa ya'qub wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati liman nasolihin waluton itqala liqaumihi innakum latatun fahisha ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Anda minta tolong sampaikan kepada kamera, di depan kamera. Anda sudah mu'alaf berapa tahun?
dari 2022 sampai sekarang 2025, jadi 3 tahun. 3 tahun ya, alhamdulillah ya, bacaan Al-Qur'annya sudah mantap ya. Barakallah. Anda pernah tahu nggak? Anda kan suka kimia kan? Pernah tahu nggak kalau saya ini juga penemu? Penemu Ya, saya pernah menemukan hasil riset dan itu luar biasa itu. Cuman tidak dihargai oleh negara. Jadi saya tuh pernah menemukan begini, mengubah air laut menjadi bensin. Ini penemuan luar biasa. Pernah tahu belum berita itu? dereng. Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi saya pernah waktu itu melakukan riset ya, bagaimana caranya air laut itu menjadi bensin. Pernah kepikiran enggak? Betul. Caranya mudah. Saya kasih tahu cluenya ya. Jadi air laut itu dikeringkan dulu, terus kan menjadi garam kan? Nah, menjadi kristal-kristal garam itu, nanti garam itu dikemasi, habis dikemasi dengan plastik dan seterusnya dijual ke pasar. Nanti dijual ke pasar, dapat uangnya buat beli bensin. Jadilah air laut menjadi bensin. Iya. Oke, baik. Sebelum maghrib, saya minta tolong pindah lagi ke Amanda sekarang. Amanda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang tambah seger, tambah tinggi sekarang. Iya. Dulu kecil. Iya kecil sekali. Kemudian Amanda sekarang kelas 3. Kelas 2. Kelas 2 SMA. Ya. Kelas 2 SMA sama 3 tahun ya sudah. 2022 mu'alaf masuk Islam, sekarang 2025. Yes. Sebenarnya belum 3 tahun. Belum. Waktu itu kan 2022 menjelang akhir kan? Menjelang Ramadan juga ya? Ramadan 2022 23. Oh iya, Ramadan ya. Berarti ya hampir 3 tahun ya. Ya. Sudah 3 tahun. Baik, Ananda sekarang MA ya, ya. Kelas 3. Kelas 2. Kelas 2. Ya. Sekarang bagaimana? Apa yang terjadi sekarang? Boleh diceritakan? Tidak apa-apa. Ya semuanya baik-baik saja. Terus lanjut. Sekarang tambah seneng atau tambah di Islam saya kok gini ya, kok saya menyesal masuk Islam gimana? Enggak, mboten ya. Sekarang sudah bisa mboten. Ini dulu anak Jakarta loh ini. Anak Jakarta semua sekarang nggih mboten, Masya Allah. Perubahan. Bagaimana? Gini ku. Gini ku, nggih. Anak Jakarta lo dulu lu gue ya. Iya kan? Lu gue ya. Sekarang tinggal di Kota Malang jadinya nggih, mboten. Ikuti arus ya. Pernah merasa setelah jadi muslimah sekarang merasa ada perubahan yang berarti atau banyak sekali perubahannya kayaknya. Bagaimana itu? Contohnya apa saja? Ya rutinitas bangunnya juga. Gimana? Rutinitas bangun. Ya. Bangunnya subuh ya? Ya, sholat subuh. Oh, Yesus sholat subuh. Ada dalilnya loh. Tak tes ya, baca ya? Yeah. Bisa baca? Seperti Mbak? Insyaallah. Ya. Baik, saya tes ya. Ini Alkitabul Muqaddas ya. Yeah. Dalil Yesus sholat subuh. Karena Ananda rajin sholat subuh, jangan salah. Yesus pun rajin sholat subuh. Rajin bangun subuh. Dan diceritakan di sini, Yesus itu bangun tidur loh. Bangun tidur kemudian beliau persiapan untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh. Detail sekali ini. Dalilnya ada di Markus pasal 1 ayatnya 35. 35 nih? Ya, 35 ini. Dibacakan satu ayat ya.
Wa fis subhi bakiron jiddan qada wa kharaja wa madha ila mawdi'in qala wa kana yusalliya hunaka. Nah, beliau ini Masya Allah baca Bible sambil pakai tajwid. Nih, apa tadi? Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja ila maudi'in khala. Ini apa namanya? Pakai tajwid. Nanti kita lanjutkan habis salat maghrib. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita next nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan pada salat maghrib, kemudian salat isya, kemudian salat tarawih, kemudian alhamdulillah kita lanjut lagi. Tadi sampai di tes baca Bible ya. Tes baca Bible kita lanjutkan. Tadi coba tadi kan baca Markus 1 ayat 35 ya. Ya. Artinya Ananda bacakan ini. Ini artinya ini. Bacakan lagi aja enggak apa-apa. Biar enak. Coba dibaca kata per kata ya. Ya. Sambil saya terjemahkan artinya. Wa fis subhi bakiron jiddan. Wa fis subhi bakiron jiddan. Artinya pada subuh, ketika subuh bakiron jiddan itu dini. Ya, masih gelap. Masih gelap. Jadi suasananya masih gelap ya. Sangat gelap. Lanjut. Qama wa kharaja wa madha ila mawdi'in qala. Ya. Qama wa kharaja. Qama wa kharaja. Yesus itu bangun wa kharaja, lalu dia keluar. Wa madha ila mawdi'in khala'in. Dia pergi ke satu tempat yang sunyi, yang nyaman dia buat beribadah. Lanjut. Wa kana yusalliya hunaka. Dan dia di sana ngapain? Dia di tempat itu adalah sholat. Wa kana yusalliya hunaka. Berarti Yesus sholat. Ada enggak Tuhan sholat? Berarti Yesus siapa? Manusia. Dia hamba Allah yang soleh. Dia nabi dan rasul. Dia orang baik. Dia hamba Tuhan. Dia melakukan ibadah. Ibadah apa namanya? Sholat apa itu? Sholat subuh. Tadi kan Ananda sukanya kalau di pesantren kan sukanya sholat subuh, ya kan? Saya tunjukkan yang Alkitab Bahasa Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini ada emasnya. Ini kalau ditimbang ini bisa dapat uang banyak kita. Karena harga emas mahal sekarang. 1,8 juta kalau nggak salah per gramnya ya. Ini emas ini ditimbang enak ya. Nih, dibacakan Markus 1 ayatnya 35. Kita cross check ya yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab kan sudah ya. Oke, coba. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di situ berdoa. Ya, di sini sholat. Karena bahasa Arab ini lebih kompleks. Bahasa Arabnya doa itu ad-du'a, ya kan? Doaun ya, ad-du'a. Kalau ini sholat. Sholat itu levelnya di atas doa. Sholat itu kan ibadah yang khusus ya kan? Kalau doa itu ya berdoa, ya kan? Tapi misalnya saudara kita Kristen yang di Indonesia tidak mau menerima yang ini, yang sholat ini, nggak apa-apa pakai doa itu. Nah, tapi itu sudah mengejawantahkan secara pasti bahwa Yesus itu adalah hamba Allah yang saleh. Dia sholat, dia berdoa. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia berdoa. Kalau dia Tuhan, kalau dia Allah, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Tidak mungkin toh? Nah. Oke, ada komentar? Tidak ada. Tidak ada. Saya akan ngetes Ananda. Ngetes pakai bacaan Al-Quran ya. Iya. Itu mungkin ditaruh dulu. Kita akan tes bacaan Al-Quran. Kita akan buka secara random. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang Bismillahirrahmanirrahim yang merah. Ananda baca terserah.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat saja, satu atau dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihi hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa. Innallaha alimul hakim. Masya Allah, seperti mbak-mbak hafalan Quran, apa namanya, semaan Quran itu ya, khataman Quran. Ananda cita-cita jadi apa? Guru. Guru. Masya Allah, nanti kalau kuliah berarti ngambil guru ya? Insya Allah. Jurusan guru apa? Guru MI. Guru MI. Oh, kenapa guru MI? Karena madrasah gitu. Karena madrasah. Ngantar. Kenapa nggak ngajar SMP, SMA? Kayaknya lebih sulit. Lebih sulit. Nyari yang mudah. Oh, justru MI itu sulit loh. Iya. Ngajar anak-anak kecil-kecil itu jauh lebih sulit daripada ngajar anak orang-orang yang sudah SMP, SMA. Jauh lebih sulit. Anak-anak kecil itu polanya beda. Kalau seorang guru sudah mampu mengajar anak-anak SD, bisa berkomunikasi dengan baik, maka pasti dia akan mampu mengajar anak-anak SMP, SMA. Guru SMP, SMA belum tentu bisa mengajar anak SD. Itu rumus itu sudah. Jadi kalau Ananda ngajar guru MI atau SD, maka kuncinya jauh lebih berat, ya kan? Cuman kalau memang suka pada anak kecil ya sudah, itu cita-cita yang luhur, yang mulia. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Ini kalau ucapakan matur nuwun sangat. Oh ya. Buat semuanya, nggak nyangka di sini. Iya. Terus habis itu minta tolong sampaikan kepada di depan kamera untuk orang-orang, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang mau mu'alaf, yang mau masuk Islam seusia Ananda, tapi takut, banyak loh. Seusia Ananda yang usia kelas SMP, SMA. Dulu beliau masuk Islamnya pas SMP, 3 tahun yang lalu. Yang SMP, SMA mau masuk Islam takut macam-macam, tolong sampaikan masuk Islam itu mudah dan seterusnya. Masuk Islam itu mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan takut untuk mengejar kebenaran. Masya Allah. Sudah, ada lagi? Sebentar. Oke, terima kasih banyak. Sekarang saya mau geser ke Ananda Samuel Nicholas, ya kan? Samuel Nicholas Kesaulia. Samuel Nicholas Kesaulia, kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Terus kemudian bagaimana kabar terbaru? Sulit enggak sekolah? Enggak. Sulit apa senang? Senang. Lebih senang atau lebih sulit? Lebih senang. Lebih senang. Apa yang sudah didapat selama ini? Ilmu baru. Lanjut? Ilmu baru sama mempelajari agama lebih dalam. Dulu Ananda waktu masih SD kemarin, MI itu SD pas MI kemarin? SD. Waktu masih SD kemarin itu kan sudah masuk Islam ya? Terus kemudian SD kelas berapa? 5, kelas 6 ya waktu itu? Kelas 4 ya? Kelas 4. Itu Ananda juara menjadi danton ya? Danton untuk lomba baris berbaris atau polisi cilik ya? Ya, masih ingat enggak itu cara apa-apanya? Sudah lupa? Masa dikit-dikit aja? Coba minta tolong peragakan. Pakai ucapan saja, nggak usah pakai siokra, nggak usah pakai ucapan saja. Yang diingat saja nggak apa-apa. Dulu kalau nggak salah sampai juara di level apa itu, provinsi ya? Nasional ya? Nasional ya? Polisi cilik level nasional juara? Baris Juara berapa?
Harapan 1. Harapan 1, weh, luar biasa. Coba sekarang masih yang diingat aja nggak apa-apa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, maju, jalan, tegak gerak, henti, gerak, langkah tegap maju, jalan, hormat kanan, gerak, tegak, gerak, henti, gerak, hadap kanan, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Coba sambil batuk-batuk nggak apa-apa. Coba yang yel-yel, Yel itu perintah untuk yel-yel. Kami dari ini, coba. siap gerak, buka formasi. Siap, kami dari Dirgantara Kota Batu ingin mengalahkan para api hingga juara 1 atau juara umum. Terus kemudian yang ini variasi berdiri apa gitu kan? Apa niku yang baris-baris itu? Oh, yang baris berbaris. Sudah lupa itu? Sudah. Panjang ya? Iya. Kan ini kan siap siaga apa gitu kan ya? Siap. Oke, baik, Anda sudah mampu baca Al-Quran. Senang. Saya buka random ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Terserah. 2 ayat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam taku ta'tikum rasulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumun ashhad. Lanjut bawahnya. 1 ayat lagi. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'diratukum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Masya Allah, luar biasa. Ini apa? Dulu anak-anak gereja semua ini. Sekarang bacaan Qur'annya mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah memberkati kalian semuanya. Amin. Dengan kebaikan, dengan rahmat, pertolongan, Amin. dan keselamatan, kesehatan selalu, rezeki yang lancar. Ya. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan? Keluh kesah apa yang mau disampaikan? Para netizen Yes. Ya. masuk Islam adalah jalan yang benar. Jangan takut untuk memutuskan agama yang benar. Adalah Islam, karena bahwa bukti-bukti yang sudah diteliti para ilmuwan orang barat terbukti dalam kitab Al-Quran. Masya Allah. Sudah? Sampun. Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi gini, nanti Mbak Reva minta tolong rajin belajar ya, rajin belajar, tuntaskan akademik secara total ya, secara tuntas, karena perkuliahan itu bukan ada pada proses, ya proses tentu pasti, tapi ada pada hasil nanti. Banyak anak yang kuliah prosesnya bagus ya, bagus dia, nilainya bagus-bagus dari semester 1, 2, 3, 4, tapi tidak lulus. Banyak sekali. Dan itu jumlahnya tidak sedikit ya. Nah, Ananda harus sampai pada hasil terakhir ya, hasil terakhir. Jadi progresnya bagus dan lulus, sampai lulus. Nanti kalau sudah lulus, insya Allah Ananda tidak akan sulit tentang mencari pekerjaan. Kalaupun nanti agak kesulitan cari pekerjaan, bisa bekerja di tempat perusahaan sahabat-sahabat saya mu'alaf itu banyak. Ada ini, kami itu sedang ada kerjasama project ya, Ayah Sofia dengan pabrik milik sahabat saya, mu'alaf Cina. Orangnya baik sekali, orangnya santun, lembut itu. Nah, beliau ini yang lalu
ada riset ya, ada riset itu salah satunya beliau menggait salah seorang jebolan dari Amerika Serikat ya. Terus kemudian dirisetkan tentang produk terbaru itu namanya batan bran. Batan bran ini dia bisa menumbuhkan gigi. Jadi bisa menumbuhkan gigi. Orang-orang yang nggak punya gigi ya, yang sudah ompong, itu nanti bisa tumbuh gigi kembali. Cukup diberikan namanya granul itu. Granul atau spong. Bentuknya ada yang granul, ada yang spong gitu. Nanti gigi bisa tumbuh kembali. Terus kemudian ini ada riset terbaru lagi. Kalau yang tadi, yang penumbuh gigi tadi itu bahannya itu halal karena dia diambil dari bahan tempurung sapi ya. Tempurung tulang sapi itu. Terus kemudian ini ada lagi riset terbaru dan sudah berhasil, tapi masih perlu diuji coba kembali, yakni riset tentang produksi amnion. Jadi amnion itu terbuat dari plasenta manusia. Jadi plasenta manusia itu bisa dijadikan amnion, lalu itu amnion bisa cepat menyembuhkan luka. Jadi luka bisa nutup kembali, bisa cepat itu dia sembuh dengan amnion itu. Namun plasenta manusia kan bahannya sulit didapat, sehingga saat ini riset kembali, uji coba, tapi membutuhkan waktu yang lama karena riset terkait ini kan tidak butuh waktu tidak bisa dengan waktu yang cepat kan. Jadi ini dicoba dengan bahan plasenta sapi supaya mudah didapat. Kalau manusia kan bahannya sulit kan, apalagi plasenta. Tidak semua tidak bisa secara mudah didapat itu bahan tersebut. Nah, termasuk ini kami saat ini perusahaan Fokustindo ini dengan Hagia Sophia memproduksi Hagia Sophia parfum ini. Ini ada 3 varian kita. Ada varian ini Kapadokia, ada varian Konstantinopel, ada varian yang biru itu Alexandria. Kalau ini Kapadokia ini aromanya manis sekali, seperti ada rempah-rempahnya itu. Dan ini ada giveaway buat Bu Okta ya, Bu Okta. Ini sudah EDP. EDP itu Eau de Parfum. Ini bahasa Prancis ya. Eau de Parfum. Eau de Parfum ini adalah tulisannya Eau de Parfum ya. Bacanya Eau de Parfum. Jadi level parfum itu ada 3. Yang pertama Eau de Parfum. Itu adalah level parfum tertinggi. Dia kandungan parfumnya itu tertinggi. Dan dia sampai 12 jam, 8 sampai 12 jam tidak akan hilang aromanya. Begitu. Terus kemudian ada lagi level yang berikutnya itu Eau de Toilette. Eau de Toilette. Itu tulisannya itu Eau de Toilette. Itu level parfum yang kedua. Kandungannya dia menengah. Ya. Level yang ketiga itu namanya Eau de Cologne. Eau de Cologne tulisannya. Eau de Cologne. Itu level parfum paling bawah. Jadi ini pengetahuan buat Ananda ya. Ananda kan jurusan kimia ya. Jadi ada 3 tadi, Eau de Parfum, Eau de Toilette, terus kemudian sama Eau de Cologne itu. Nah ini EDP kalau ini. Nah, ini silakan Bu Okta bisa unboxing ini. Unboxing review. Nanti saya minta tolong Bu Okta mereview parfum ini dengan sejujur-jujurnya. Buka. Tidak, tolong ditunjukkan kepada pemirsa penonton. Nah seperti itu. Ini variannya Kapadokia. Minta tolong di review aromanya. Harum kan?
Harum ringan. Kenapa? Ringan. Ringan? Iya. Lembut ya? Nggih, soft ya? nggih. Coba disemprotkan lagi ke yang lain, ke jilbab, ke mana? Seger tidak? Seger nggih. Segar. Nggih. Saya tanya kepada Bu Okta, itu Bu Okta pernah sebelumnya pernah menghirup aroma seperti itu? Pernah, tapi enggak seringan ini. Enggak seringan maksudnya ini. Iya, maksudnya biasanya lebih berat. Lebih berat ini, ya? Iya. Kalau ini enak dia. Nggih. Dia soft, Iya, ringan, dan ya. melekat gitu loh. Melekat, Nggih. tapi EDP dia. EDP. Nggih. Eau de parfum itu. Nggih. Itu hadiah buat Bu Okta. Alhamdulillah, Nanti matur nuwun. semoga suka. Matur nuwun. Ya, sami-sami. Demikian kita akhiri barangkali. Nanti untuk yang mau beli parfum itu bisa di Shopee, ada kami tautkan link di deskripsi. Demikian, terima kasih. Kita akhiri barangkali. Baik, selalu berada di jalur akal sehat, selalu kita menjalin, membina tali persatuan dan kesatuan bangsa, selalu kita ikat tali persaudaraan. Adapun tentang diskusi, dialog, dan seterusnya, maka harus alkitabiah dan tetap kita menggunakan akal sehat dan kebenaran. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menonton. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين